Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 IKMC, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari Debbie Amalia, Dinda Bella Putri, Hani Sabrina, Komang Ayu Widiandari, Lioni Rizky Alifa, M. Nur Andika, Melin Putri Pratama, Mas Ayu Afifah Tafdila, Patricia Pangesti, Tia Maharani. Di video ini akan menjelaskan tentang proses survei, yaitu cuplikan wawancara dan lingkungan sekitar lahan basah. Apakah kalian tahu lahan basah itu apa? Lahan basah adalah daerah buatan atau alami berair yang bersifat tetap atau sementara. Airnya bersifat menetap ataupun mengalir. Airnya bersifat tawar, asin, payau. Lahan basah mencakup kawasan mangrove, kawasan lumpur lepas pantai atau mudflat, lahan gambut, dataran banjir, waduk, dan sawah. Lahan basah mempunyai manfaat untuk lingkungan sekitarnya, seperti menjamin persediaan air bersih, menyimpan sementara air lipas berlebih, dan mengukuhkan garis tepi laut sehingga mencegah erosi. Pada beberapa kejadian, lahan basah dapat membantu mendambar lahan serta menunjang kehidupan satwa liar. Akan tetapi, karena dilihat pemanfaatan lahan basah kurang baik dan dianggap sebagai sumber penyakit seperti tempat berkembang biaknya nyamuk, sehingga banyak menimbulkan penyakit, contohnya malaria, demam berdarah, demam kuning, dan penyakit yang berkaitan dengan lahan basah lainnya. Survei pengelolaan sanitasi lingkungan di pemukiman lahan basah ini dilakukan oleh 10 mahasiswa atau mahasiswi dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Survei ini dilakukan di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Setiap individu melakukan survei ke rumah-rumah warga dengan keadaan di sekitar pemukiman lahan basah, serta melakukan observasi berdasarkan kuesioner yang telah diberikan. Karakteristik responden yang paling dominan memiliki umur 18 tahun, tingkat pendidikan akhir tamat SMA atau SMK, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau IRT, dengan jenis kelamin perempuan, posisi sebagai istri, memiliki luas rumah sebesar 15 meter, jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah sebanyak 4 orang, terdapat total 11 bayi, 31 balita, 2 ibu hamil, dan jenis pemukiman lahan basah pada lokasi respondennya ini di sungai. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk yang tinggal di pemukiman lahan basah adalah masyarakat produktif, dengan kepadatan penghunian berjumlah sekitar 4 orang, dengan luas rumah sebesar 15 meter. Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1999 menyatakan bahwa luas ruangan tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan lebih dari 2 orang. Bangunan yang sempit dan tidak sesuai dengan jumlah penghuninya akan membuat dampak kurangnya oksigen dalam ruangan, sehingga daya tahan tubuh penghuninya menurun. Kemudian cepat timbulnya penyakit saluran pernafasan seperti ISPA atau pneumonia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki rumah dengan jenis seng sebanyak 80 orang atau 80%. Rumah responden memiliki plafon. Rumah responden memiliki dinding berbahan bata dan memiliki lantai keramik di tempat tinggalnya. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999 tentang syarat rumah sehat yang menyatakan bahwa atap yang baik digunakan adalah atap genteng. karena dapat merendam suhu panas
dan suara bising hujan. Atap jenis yang sangat baik dalam menahan panas, sehingga bagian dalam ruangan tidak akan terasa gerah. Namun ketika sedang hujan, atap yang terbuat dari seng sangat berisik dan bisa mengganggu suasana di dalam rumah. Karakteristik sumber air yang paling dominan yaitu responden memperoleh sumber air bersih dari PDAM. Mempunyai sarana air milik sendiri, memiliki air jernih, air tidak berasa asin dan tidak berbau. Jika air responden berbau, tidak ada upaya yang dilakukan responden karena hanya dibiarkan saja. Sedangkan jika air responden berasa, upaya yang dilakukan responden ialah menyaring air tersebut. Sarana pembuangan sampah yang paling dominan adalah sampah milik responden, dibuang setiap hari. Cara pengolahan sampah dilakukan dengan dikumpulkan, kemudian diangkut oleh petugas pengumpul sampah, memiliki tempat sampah yang digunakan tidak bersifat permanen, memiliki sarana pembuangan sampah yang tidak kuat, dan sarana pembuangan sampah tidak tertutup rapat. Dengan hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat telah memilih cara membuang sampah yang tepat. Masyarakat setempat telah memiliki jamban sendiri dengan jenis jamban leher angsa dan dilengkapi dinding dan atap pelindung, serta jarak jamban dengan sumber air bersih kurang dari 10 meter. Hal ini menunjukkan bahwa jamban pribadi yang digunakan telah sesuai dengan syarat jamban sehat. Syarat jamban sehat menurut Damkes RI mempunyai beberapa syarat, antara lain tidak mencemari sumber air minum, memiliki dinding dan atap pelindung yang kedap air, jarak jamban dengan sumber air bersih 10-15 meter, lantai tidak licin, dan ventilasi yang cukup baik. Kondisi di pemukiman lahan basah banyak terdapat yang rawan banjir. Dalam 1 tahun mengalami 1 kali banjir, dan dalam 5 tahun mengalami 5 kali banjir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian daerah di pemukiman lahan basah rawan banjir. Semakin rentan terhadap banjir, maka masyarakat akan berdampak pada kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian mengenai karakteristik kondisi kesehatan didapatkan bahwa masyarakat pada umumnya dalam kondisi yang sehat. Namun, ada beberapa anggota keluarga yang sakit dan kebanyakan menderita demam. Pada umumnya, masyarakat tidak menderita diare dan gangguan pernafasan. Untuk terinfeksi COVID-19 hanya beberapa, namun hampir seluruh masyarakat telah divaksin. Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat setempat belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik. Masyarakat selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan mengganti baju setelah sampai di rumah. Namun, jarang menerapkan physical atau social distancing. Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang sangat berkaitan dengan peningkatan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Adapun 10 indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga adalah yang pertama, melaksanakan persalinan oleh tenaga kesehatan, yang kedua, ASI eksklusif, yang ketiga, anak di bawah 5 tahun ditimbang setiap bulan, yang keempat, menggunakan air bersih, yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, yang keenam, menggunakan jamban sehat, yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk, yang ke-8 makan sayur dan buah setiap hari, yang ke-9 melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Pada saat pandemi COVID-19, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sangat dianjurkan untuk menghindari serta memutus penyebaran COVID-19. Dari kegiatan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan jika tinggal di pemukiman lahan basah, yakni menjaga pemukiman lahan basah sebaik mungkin, manfaatkan sumber daya yang ada, lestarikan agar tidak terjadi musibah, dan lain-lain. Keunggulan dari lahan basah bila dijadikan daerah pemukiman adalah kandungan airnya cukup banyak, kaya akan flora dan fauna,
serta memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kebanyakan masalah yang berkait dengan lahan basah adalah timbul dari manusia itu sendiri. Misalnya pembakaran lahan, tata guna lahan yang salah, membuang sampah sembarangan, serta tidak ramah lingkungan yang membuat daerah lahan basah tersebut rawan terkena musibah seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai manusia manfaatkanlah kekayaan alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan dirusak dan jadikan pemukiman lahan basah untuk meningkatkan kesejahteraan kita.